Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Bagaimana kabarnya? Tentunya kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Kita semua ada dalam berkat-berkat Tuhan. Puji Tuhan. Itulah doa harapan saya agar Bapak Ibu Saudara semua tetap ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Kali ini saya mengajak setiap kita untuk mendengarkan sebuah kesaksian dari seorang mantan ustadz yang menceritakan bagaimana berjumpa dengan Tuhan Yesus melalui pada saat sholat tahajud dan akhirnya menemukan jalan kebenaran di dalam Yesus Kristus Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan kini melayani Tuhan. Untuk itu saudara tidak berlama-lama kita akan saksikan kesaksian ini agar kita semua dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan. Salam sahabat semua dimanapun saat ini Anda berada. Saat ini saya sedang bersama dengan hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Dan latar belakangnya adalah seorang muslim yang taat pada waktu itu dan saat ini sudah hijrah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Karena apa? Orang pintar itu orang yang mengerti kebenaran pasti hijrah. Untuk itu pada saat ini saya akan berbincang-bincang dengan hambanya. Salam, hambanya apa kabar? Salam Pak, alhamdulillah, puji Tuhan, baik sekali. Puji Tuhan ya, luar biasa. Bapak bisa ceritakan pengalaman Bapak sebelum terima Yesus sama setelah terima Yesus, tentunya ada suatu perubahan ya? Ya, puji Tuhan. Yang membuat Bapak terima Yesus waktu itu karena apa Pak? Jadi ada dua hal yang menjadikan saya jadi orang Kristen itu. Yang pertama, saya memang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Oh, iya. Jadi pada waktu saya sholat tahajud ya, atas kehendak Dia berkenan untuk menemui saya. Atas kehendak Tuhan. Ya, karena Tuhan yang mencari. Iya kan? Iya, jadi atas kehendak Tuhan, akhirnya Dia datang kepada saya dan Dia menyatakan dirinya. Memang secara Dia nggak langsung menyatakan dirinya, artinya Dia menyatakan bahwa Dia suruh bacalah Alkitab, baca Alkitab gitu kan. Oh. Lalu tangannya seperti ini. Oh. Lalu dia dalam penglihatan. Dari penglihatan karena pada waktu itu saya sholat tahajud. Oh, sholat tahajud ya. Ya, sholat tahajud. Luar lalu biasa. saya didatengin seperti itu. Terus respon hambanya ini gimana? Saya sih cuek aja ya. Artinya gini. Memang kalau dibilang bahwa 2 kali saya didatengin sama pribadi itu. Memang yang pertama itu ya saya sih biasa aja karena saya pikir gini, itu mah biasalah kalau orang lagi sholat tahajud ada aja gangguannya kan. Iya, tapi ya yang kedua itu dia datang lagi pribadi yang sama Yesus Kristus. Jadi itu saya belum tahu Yesus itu waktu itu belum tahu ya. Karena saya belum kenal kan ya. Jadi dia ada cara datangnya sama, cara perginya sama, perintahnya sama, pribadinya juga sama. Iya. Pribadi yang pertama dengan pribadi yang kedua itu sama persis. Nah, perintahnya juga sama, baca Alkitab. Itu perintahnya, baca Alkitab. Dan akhirnya ya karena saya nggak punya Alkitab pada waktu itu ya saya baca Al-Quran. Karena nggak ada Alkitab ya dibaca Al-Quran. Karena ya nggak tahu lah ya, yang penting saya baca Al-Quran dulu lah. Saya juga nggak ngerti itu siapa yang datang ke saya, tapi ya puji Tuhan pada akhirnya saya tahu bahwa yang datang itu adalah Isa Al-Masih. Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya untuk sekarang ini. Iya. Setelah tahu melalui membaca tentunya ya. Iya. Kan punya hanya Al-Quran waktu itu dibaca. Iya. Dan pemahaman tentang Isa Al-Masih itu yang di Al-Quran itu atau setelah itu pengen tahu yang di Alkitabnya orang Kristen? Ya, saya tuh penting saya baca Al-Quran dulu. Artinya saya mempelajari Al-Quran dulu, lalu mantep, baru saya mengambil keputusan. Karena saya juga nggak sembarangan kan untuk, karena ini masalah keyakinan dan masalah kehidupan saya pada akhirnya di akhirat nanti kan. Apakah saya surga atau neraka? Nah itu kan menentukan, makanya saya tidak sembarangan untuk mengambil keputusan itu.
Iya, iya. Tapi setelah dipikirkan dengan pemikiran yang panjang tentunya ya. Ya, saya renungkan gitu kan. Lalu pada akhirnya saya mengambil keputusan saya ikut ini. Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Luar biasa. Tentunya setelah ikut Isa Al-Masih ada perbedaannya ya. Sebelumnya kan taat sekali menjalankan ibadah, ritual-ritual dan sebagainya gitu ya. Ya. Nah, itu kan tentunya juga merasakan sebelum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya atau Isa Al-Masih itu, dan setelah kan tentunya ada suatu perbedaan ya yang dialami. Ya, pasti. Seperti apa itu? Ya, perbedaannya adalah dari sisi keyakinan saya lebih yakin tentang hidup ini bahwa hidup itu harus pasti. Harus pasti. Terutama mengenai keselamatan itu harus ada kepastian. Apakah sebelumnya belum nggak ada kepastian? Kan mudah-mudahan. Masih mudah-mudahan ya. Semoga. Kalau kita berjanji, misalnya saya berjanji sama Bapak, kita ketemuan yuk di kota sana atau di kota sini. Saya bisa aja ya, jika Tuhan menghendaki ya gitu kan. Jika Tuhan menghendaki ya kita bisa bertemu. Tapi kalau bicara masalah keselamatan, tunggu dulu. Keselamatan ini yang antara surga atau neraka. Dan saya percaya setiap manusia di muka bumi ini pastinya siapapun dia menginginkan surga. Semua. Karena surga itu adalah tujuan utama dari setiap manusia di muka bumi ini. Ya, dan untuk meraih surga itu, yang siapapun orangnya pasti tujuannya ke situ. Tujuannya ke situ. Sehingga manusia ini memiliki banyak agama dan kepercayaan. Betul. Nah, tapi untuk menuju surga itu, jalan mana yang harus kita pilih? Itu yang paling penting. Ya. Karena kalau kita nggak tahu jalannya menuju surga, ya nggak bisa. Nggak bisa. Walaupun orang bilang begini, banyak jalan menuju Roma. Iya. Ya kan? Banyak jalan menuju Roma. Tapi hanya satu jalan menuju surga. Nah, itu yang penting. Jadi jalan menuju surga hanya satu. Hanya satu ya. Melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus Tuhan yang dipercayai oleh hambanya. Untuk saat ini. Dan juga saya. Ya, puji Tuhan. Artinya ada kepastian itu ya. Ada kepastian. Nah, setiap manusia butuh sebuah kepastian. Kalau tidak ada kepastian, pastinya orang itu tidak akan pernah melangkah. Betul ya. Apapun agamanya dan siapapun orangnya, apapun profesinya, jabatannya, kehidupan sosialnya, itu pasti mau pengen kepastian gitu. Ada kepastian. Kalau nggak ada kepastian ya tentunya dia tidak akan pernah jalan. Ada keraguan, ada ketimbangan, gitu tentunya ya. tidak akan pernah melangkah gitu kan. Tapi ketika ada satu kepastian, dia pasti mengikut. Nah, itu saya. Dan itu ditemukan melalui Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Jalan yang pasti. Karena dia ketika saya akhirnya ya, saya baca Alkitab dan menemukan akulah jalan. Akulah kebenaran. Akulah kehidupan itu. Tidak ada orang sampai kepada surga tanpa melalui Yesus Kristus Tuhan itu ya. Itu yang saya bilang, banyak jalan menuju Roma, tapi yang jalan menuju surga satu hanya jalan. Satu. Nggak ada lainnya, nggak ada duanya. Dan itu luar biasa, sudah ditemukan di dalam Yesus Kristus Tuhan, dalam kehidupan hambanya ini. Puji Tuhan. Luar biasa ya. Jadi ada kepastian itulah yang membuat hambanya ini ya giat sungguh-sungguh mengiring Tuhan, walaupun ada tantangan, rintangan, hambatan, tekanan, ya tetap karena ada satu tujuan yang pasti, surga kekekalan, sehingga tetap cinta Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, tetap melayani Tuhan sampai sekarang ini. Puji Tuhan ya. Saya mau kasih pesan untuk sahabat-sahabat dimanapun berada, Bapak Ibu dimanapun berada, saudara-saudara dimanapun berada. Hidup ini jangan sampai kita mengalami sebuah penyesalan. Karena di dalam kehidupan kita ada 5 penyesalan. Yang pertama penyesalan satu hari, yaitu nasi sudah jadi bubur. Lalu penyesalan yang kedua itu penyesalan 1 bulan. Kalau kita salah potong rambut. 1 bulan saja ya. Penyesalan yang ketiga itu penyesalan 1 tahun. Kalau kita tidak naik kelas. Tidak naik kelas, menyesal 1 tahun. 1 tahun. Penyesalan yang keempat itu penyesalan seumur hidup. Kalau kita salah pilih pasangan hidup. Pasangan hidup. Kenapa? Karena di dalam Kristen itu karena maut ya. Tidak ada perceraian. Tidak ada perceraian. Tidak ada poligami, yang ada
mautlah yang bisa memisahkan. Lalu penyesalan yang kelima, ini penting. Nah, ini penting, yaitu dicatat. penyesalan kekal. Penyesalan Apa kekal. itu penyesalan kekal? Kalau kita salah pilih juru selamat. Kalau kita salah pilih juru selamat, menyesalnya seumur hidup. Kekekalan. Dan setelah itu sudah tidak ada kesempatan. Tidak ada lagi, kecuali kalau dia memang mau datang. Nah, itu. Ya, selama nafas masih ada tentunya. Masih ada ya. Kalau tidak, ya akan menyesal selamanya. akan menyesal selamanya gitu. Iya kan? Karena pasti ujungnya kan penghukuman kekal. Penghukuman kekal karena kita salah pilih juru selamat. Salah pilih juru selamat karena nggak jelas. Nggak jelas. Dan betul. Yesus memberikan jalan yang jelas, yang pasti. Betul, betul. Iya kan? Nah, itu pesan dari hambanya ya pada saat ini, sahabat semua ya, bagi setiap sahabat semua yang saat ini mendengar perbincangan kami ya, yang belum membuka hati terima Yesus, buka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Saya yakin Anda tidak akan pernah menyesal. Karena apa? Yesus adalah jalan yang pasti, dan Yesus memberikan jaminan, yaitu kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Karena hanya ada dua jalan. Kalau nggak jalan ke neraka, jalan ke surga. Jalan ke surga sudah pasti hanya melalui Yesus Kristus. Baik. Nah, untuk yang sudah terima Yesus, apa pesannya? Untuk yang sudah terima Yesus, saya mau bilang begini. Tetaplah setia pada Tuhan Yesus. Tetap setia. Dan tetaplah komitmen. Tetap dalam komitmen. setiap hidup kita, terutama komitmen dalam iman kita, dalam keyakinan kita kepada Kristus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Haleluya. Yesus, tetap Yesus. Puji Tuhan. Demikianlah perbincangan saya dengan hambanya, Pastor Daeng Iksan Palopo, yang mantan dari Murtadin, seperti saya juga mantan dari Murtadin, menyaksikan pengalamannya bagaimana ya, perjumpaannya dengan Tuhan, dan memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bahkan saat ini menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan yang luar biasa. Tentunya perbincangan kami ini menjadi berkat bagi setiap saudara semua dan menguatkan kita semua. Baik, terima kasih hambanya. Siap. Sudah memberi waktunya untuk berbincang-bincang, memberkati setiap sahabat semua. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus memberkati semua. Salam sahabat Salam semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, itulah kesaksian yang sudah kita saksikan bersama-sama. Tentunya kita semua sudah dikuatkan dan diberkati melalui kesaksian tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-6 mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jalan menuju ke Bapa, jalan menuju ke surga, itu hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Dan Kisah Rasul 4 ayat 12 katakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang olehnya diberikan kepada manusia, sehingga manusia dapat menerima keselamatan. Hanya melalui nama Yesus Kristus Tuhan. Artinya saudara, keselamatan itu hanya melalui nama Yesus Kristus Tuhan. Karena dia seorang pribadi yang berkuasa atas surga dan bumi. Dia pribadi yang agung, dia pribadi yang penuh kasih, dia pribadi yang baik, saudaraku. Makanya Tuhan Yesus katakan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan katakan bahwa segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Kuasa surga dan di bumi diberikan kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu seperti yang kuajarkan kepadamu. Ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Itulah yang dikatakan di dalam Matius 28, ayat yang ke-17 sampai 20, saudara. Jadi segala kuasa di surga dan di bumi itu ada di dalam tangan Tuhan. Karena dia memang Tuhan, maka dia sumber keselamatan dalam kehidupan manusia. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, marilah kita tetap setia kepada Tuhan dan kita mau melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu menjadikan semua bangsa murid Yesus. Tetap semangat buat kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Amin.